Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Haniza Sarah, sebagai moderator dan penyaji. Kemudian teman saya yaitu Putri Septina Frian sebagai penyaji akan menjelaskan mengenai manajemen bencana pada peristiwa gempa bumi. Materi pertama yaitu mengenai sejarah gempa bumi yang akan saya jelaskan, yaitu pada tanggal 5 Januari 1699 terjadi gempa bumi di Batavia, tepatnya di Jakarta, yang mengakibatkan 18 orang meninggal dan 49 gedung yang kokoh hancur. Selanjutnya, 80 tahun kemudian terjadi gempa bumi di Batavia lagi pada tanggal 22 Januari 1780. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 1834 terjadi gempa bumi lagi di Batavia, dan gempa besar terakhir kali terjadi di Palu yang menyebabkan tsunami. Konsep gempa bumi yaitu ada dua, ada tektonisme dan vulkanisme. Tektonisme merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi, ratapan, dan patahan kulit pada bumi dan batuan. Berdasarkan jenis gerakan dan luas wilayah yang mempengaruhinya, tenaga tektonik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerakan orogenesa dan gerakan epirogenesa. Nah, kemudian ini pembagian dari gempa tektonisme, yaitu ada gerakan orogenesa dan gerakan epirogenesa. Gerakan orogenesa ini terbagi lagi menjadi gerakan tenaga endogen yang relatif cepat. Kemudian gerakan ini menyebabkan terbentuknya pegunungan. Sedangkan pada gerakan epirogenesa itu terbagi lagi menjadi epirogenesa negatif dan epirogenesa positif. Epirogenesa negatif yaitu permukaan bumi yang bergerak naik, sedangkan epirogenesa positif yaitu permukaan bumi yang bergerak turun. Kemudian ada vulkanisme. Vulkanisme ini merupakan gejala alam yang terjadi akibat aktivitas magma. Vulkanisme terjadi akibat adanya tektonisme. Kegiatan tektonisme ini yang menyebabkan aliran lava dalam litosfer ke lapisan atasnya, bahkan sampai ke permukaan bumi. Nah, pengertian gempa bumi yaitu getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebab gempa bumi ini dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan penyebab, berdasarkan kedalaman, dan berdasarkan gelombang. Nah, berdasarkan penyebab ini dibagi lagi menjadi gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi tektonik ini disebabkan adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga sangat besar. Kemudian gempa bumi tumbukan, yaitu diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Gempa bumi ini sangat jarang terjadi. Kemudian gempa bumi runtuhan biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Kemudian gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Kemudian gempa bumi vulkanik. Itu terjadi adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Kemudian ini adalah gambar dari gempa bumi tektonik. Sedangkan ini merupakan gambar dari gempa bumi vulkanik. Dan berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa gempa bumi vulkanik ini diakibatkan oleh gunung api. Nah, berdasarkan kedalaman ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada kedalaman gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam ini berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa bumi menengah yaitu berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dangkal ini berada di 60 km dari permukaan bumi. Berdasarkan gelombangnya, itu ada gelombang primer, gelombang sekunder. Gelombang primer ini adalah gelombang satu gerakan yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hipocentrum. Kemudian ada gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini adalah
gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yaitu 4-7 km per detik. Gelombang sekunder ini tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Nah, sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada penyaji berikutnya, yaitu Putri Septina Frian. Kepada Putri dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu karakteristik gempa bumi. Yang pertama yaitu tidak dapat dicegah. Peristiwanya sangat mendadak dan mengejutkan. Yang ketiga, waktu terjadinya, lokasi pusatnya, dan kekuatannya. Yang keempat, tidak dapat diprediksi atau diperkirakan secara tepat atau akurat oleh siapapun termasuk pakar-pakar gempa. Yang selanjutnya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi kejadian tertentu, akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulangnya lagi di lokasi yang sama, belum dapat diprediksi waktunya, dan terakhir tidak dapat dicegah dampaknya tetapi dapat dikurangi. Alat ukur gempa bumi, yang mana di sini kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama, seismometer yang merupakan alat pengukur getaran, sedangkan seismograf atau seismogram yaitu alat pencatat getaran. Seismometer memanfaatkan sifat sensitif dari seismogram terhadap getaran dari gelombang seismik. Untuk selanjutnya, seismograf memberikan gambaran melalui gambar berbentuk seperti gelombang. Selanjutnya, alat ukur gempa bumi yaitu metode FM, yang mana uji coba metode FM ini Observatorium Pegunungan Yatsugatake di Provinsi Yamanashi, Jepang, seorang ahli astronomi Jepang. Dengan menggunakan metode FM ini sangat mungkin diimplementasikan karena teknologinya murah dan belum banyak penduduk di daerah pedesaan sehingga pengukuran metode FM dapat semaksimal mungkin dilakukan. Di sini kita juga mengenal yang namanya parameter gempa bumi. Yang pertama, waktu terjadinya gempa bumi disebut dengan origin time, lokasi pusat gempa bumi epicenter, kedalaman pusat gempa bumi depth, dan kekuatan gempa bumi magnitudo. Selanjutnya itu kesiapsiagaan gempa bumi. Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan gempa bumi di sini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana rencana darurat bencana, sistem peringatan dini, pemenuhan kebutuhan dasar, mekanisme dan prosedur tanggap darurat, penyediaan bahan dan barang, serta peralatan tercantum di dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya kesiapsiagaan, tentu juga ada upaya apa sih yang dilakukan masyarakat. Yang pertama, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi. Selanjutnya, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Selanjutnya, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Memperhatikan daerah rawan gempa dan aturan seputar penggunaan lahan yang memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat juga tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi, yang mana dalam tingkatan tersebut dibagi beberapa fase, yaitu fase sebelum terjadinya bencana dan fase setelah terjadi bencana. Yang mana pada fase sebelum terjadi bencana, apa saja faktor atau indikator kesiapsiagaan masyarakat yang harus dilakukan atau diketahui. Yang pertama tentang pengetahuan dan sikap, yang mana masyarakat harus tahu pemahaman tentang bencana gempa bumi tersebut. Yang selanjutnya itu kebijakan dan panduan. Adanya panduan-panduan yang relevan yang dapat dilakukan atau diikuti oleh masyarakat. Yang mana dalam rencana tanggap darurat,
terdapat juga rencana keluarga untuk merespon keadaan darurat, terus pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan dan perlengkapan, serta fasilitas-fasilitas penting seperti adanya pemadam kebakaran, polisi, PLN, dan Telkom. Selanjutnya itu sistem peringatan bencana, yang mana keluarga memiliki sumber-sumber informasi terkait bencana yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Selanjutnya itu mobilisasi sumber daya alam, yang mana pemahaman terhadap materi kesiapsiagaan bencana jika pernah mendapatkan materi terkait atau sarana transportasi untuk evakuasi keluarga harus dipersiapkan. Selanjutnya itu tentang modal sosial, yang mana mengikuti organisasi seperti organisasi kepemudaan dan keagamaan. Nah, selanjutnya itu pada fase saat terjadinya bencana, pada pengetahuan, pemahaman tentang tindakan penyelamatan saat terjadi bencana. Dan pada kebijakan dan panduan, adanya jenis-jenis kebijakan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Selanjutnya itu panduan yang relevan yang dapat diikuti oleh masyarakat, yang mana rencana tanggap darurat setelah terjadinya bencana tersebut dengan cara adanya lokasi evakuasi yang dapat dijangkau oleh warga, itu tersedianya kotak P3K, dan adanya rencana untuk penyelamatan keluarga. Selanjutnya sistem peringatan bencana, adanya akses untuk mendapatkan informasi peringatan bencana, dan selanjutnya mobilisasi sumber daya, yang mana terkait dengan pendanaan, jaringan sosial, pemantauan, dan evaluasi. Nah, di sini bagaimana sih tanggap darurat bila terjadi gempa bumi? Yang pertama, yang kita lakukan jika terjadi gempa bumi, yaitu yang pertama kali yang kita lakukan segera cari tempat berlindung seperti di bawah meja, dan hindari barang atau peralatan yang bersifat berat dan mudah pecah. Yang ketiga, jika berada di mal atau di gedung-gedung, gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung tersebut. Jika berada di luar gedung atau bangunan, hindari pepohonan, tiang listrik, dan bangunan yang mudah rubuh. Selanjutnya, hindari berjalan dekat saluran air. Apabila terpaksa, gunakan peralatan mendukung. Selanjutnya, hubungi call center siaga bencana untuk meminta pertolongan bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.